Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim pemegang pena kejujuran yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, Abdullah Abdul Rahman Abu Zaid bin Muhammad Ibnu Khaldun dalam karyanya yang monumental Al-Muqaddimah mengatakan, "Idza lam yata'addab syababahu mundu kibali walidayh fasayasta'addabu min awqatiz zamani." Para pemuda yang tidak terdidik oleh orang tuanya, maka ia akan terdidik oleh zamannya. Akhir-akhir ini hadirin, kita dibuat tercengang oleh berbagai tagline berita. Viral, seorang pemuda tega membacok adik iparnya. Bengis, motif dibalik pembunuhan mayat wanita dalam koper. Keji, seorang suami di Ciamis membunuh dan memutilasi istrinya. Tak beradab, sekelompok pemuda menertawakan ibu-ibu sedang melihat poster bioskop. Heboh, tawuran terjadi antara anak SD versus MI. Duh, mengerikan beritanya hadirin. Teman-teman yang Allah muliakan, hari ini kita dihadapkan pada ujian, rintangan, dan tantangan yang tak ringan. Mengapa? Karena ujian terbesarnya justru berada dalam genggaman tangan kita. Gadget dan internet menjadi ujian yang hebat dan dahsyat bagi keimanan, kepribadian, serta prestasi dalam hidup kita. Bak pisau bermata dua, teknologi dapat mengantarkan kita pada rahmat, akan tetapi juga dapat menjerumuskan kita pada laknat. Perkembangan digital memberikan manfaat yang sangat besar sekaligus ancaman yang dahsyat. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk memberdayakan pemuda muslim di era digital seperti saat ini? Saudaraku, izinkan saya, Vicky Andika Saputra, menyampaikan tausiah dengan judul Meledak, Membangun Pemuda Cakap Digital Melalui Pendidikan Akhlak. Hadirin yang Allah muliakan, teknologi berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan dahsyat. Di era digital seperti saat ini, di saat segala informasi dapat digali dengan gratis, foto di sana, selfie di sini dengan gaya narsis, apalagi kalau bikin status galau, pasti keren abis. Namun sayangnya hadirin, seiring berjalannya waktu, akhlak, moral, dan keilmuannya semakin terkikis, yang tidak menutup kemungkinan lama-lama pasti akan habis. Hal ini telah disinggung dalam buku Pemuda Bertauhid, Berakhlak, dan Berprestasi, bahwasanya Ahmad Rifai Rifan mengatakan, di zaman sekarang ini kita butuh hadirnya anak muda yang tidak hanya cerdas intelektualitasnya, akan tetapi juga dahsyat religiusitasnya. Tak hanya cerdas otaknya, tetapi juga indah akhlaknya. Karena untuk apa kita memiliki anak muda yang otaknya brilian, akan tetapi tidak punya iman? Justru rusaknya negeri ini karena banyaknya orang-orang pintar, akan tetapi tidak berakhlak. Hadirin, pemuda hari ini adalah cerminan peradaban di masa depan kelak. Jikalau pemuda hari ini baik, maka baik pula lah peradaban esok. Sebaliknya, rusaknya karakter generasi muda hari ini adalah pertanda rusaknya peradaban di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewanti-wanti hal ini dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan hadirin agar hendaknya kita takut dan khawatir ketika meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah dan terlantar. Baik lemah dalam pelaksanaan ibadah ritual, lemah intelektual, maupun lemah dalam moral. Namun hadirin, jikalau kita melihat kondisi hari ini, masih banyak daripada generasi muda kita yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merusak jati diri generasi bangsa ini. Jika ini terus dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Hadirin yang Allah muliakan, ketika
perkembangan digital menjadi sebuah tantangan, maka pendidikan akhlak menjadi sebuah jawaban. Ketika sudah ada yang namanya pendidikan akhlak, maka akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berempati, kemampuan pengendalian diri, serta memahami etika dalam penggunaan teknologi. Ketika semua pemuda kita sudah berkarakter dan juga berakhlak Qur'ani hadirin, maka tidak akan kita jumpai yang namanya bacok-bacokan, betul. Tidak akan kita temukan yang namanya pembunuhan, pembulian, pemerkosaan, perzinahan, betul. Tidak akan kita saksikan para pemuda yang suka nyebat, semua diembat asalkan lezat, jarang sholat, sekalinya sholat doanya minta bini 4. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, jikalau kita membuka lembaran sejarah, kita akan menyaksikan bagaimana para pendahulu kita, yang mana mereka telah bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan masa depan Islam. Kita lihat bagaimana sang ksatria Khalid bin Walid yang tanpa gentar menuliskan surat kepada Kaisar Persia, "Aslim taslam, Islamlah maka kamu akan selamat. Awidu fa'il jizyata, atau bayarlah pajak. Fala talumanna illa nafsaka, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu. Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya, karena sungguh aku telah datang kepadamu dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai kehidupan." Dan kita lihat bagaimana kekuatan keyakinan Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana beliau meminta untuk dimakamkan di tepi benteng Konstantinopel. Ketika ditanya alasannya, tanpa ragu ia menjawab, "Aku ingin mendengar sorak-sorai kemenangan kaum muslimin setelah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel." Hari ini hadirin, perang yang kita hadapi pun tak kalah hebatnya, perang yang kita hadapi pun tak kalah dahsyatnya. Hanya saja yang kita hadapi bukan ujung tombak, bukan ujung pedang, bukan ujung panah, melainkan perang akidah, perang ideologi, dan perang keyakinan. Maka dari itu, mari bersama kita gontarkan inovasi dan transformasi dakwah di era tradisional menuju era digital. Dari konten dakwah yang monoton menjadi asik ditonton, dari narasi yang penuh benci menjadi penuh inspirasi. Dengan begitu terciptalah Islam yang rahmatan lil alamin dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.